Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, setiap keberadaan kehidupan kita, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Biar hari ini, pagi ini Tuhan yang disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kita. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan dalamnya kasih-Mu. Hanya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama tahanku dengan darah Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Sama-sama katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yesus, seumur hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau melayani-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Engkau kami sembah Tuhan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Biar Engkau Allah yang disenangkan pagi hari ini Tuhan, lewat pujian kami Tuhan, lewat penyembahan kami. Haleluya, oh Yesus, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, men seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik buat kami Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini, pagi yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Mana 2-3 orang berkumpul untuk memuliakan nama-Mu, di situ Engkau hadir Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan, karena itu kami mau beri yang terbaik lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Biar Engkau Allah yang bertahta Tuhan di setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, urapi yang melayani, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya sama-sama Tuhan kami menyenangkan hati-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Amin, haleluya. Kita akan memuji Tuhan, akan meninggikan Tuhan, akan bersorak bagi nama Tuhan. Kita ikat bersama-sama nyanyi bagi Dia. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu tapi Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertanam, bersuka citalah, tak perlu khawatir, tapi Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suara, angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan berteranglah, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Saat ini kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan, untuk kita belajar. Mari kita sama-sama menyanyi Ku Kan Terbang Tinggi. Saat ku bimbang dalam hidup
Inilah keyakinan kami dan percaya kami kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Karena Engkau ingin memperlihatkan perkara-perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Mujizat-mujizat-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Singkapkan kebenaran firman-Mu buat kehidupan kami pada saat ini. Benar-benar kami berdasarkan perjalanan percaya kami hanya kepada firman yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang sanggup menguatkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala gangguan kuasa setan, roh-roh di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau berkarya, Engkau bertakhta, Engkau berkuasa di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala gereja kita. Kembali kita mensyukuri semua yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kemanusiaan Yesus, dan saya mengambil di 2 Petrus pasal 1 mulai ayatnya yang ketiga, dan di sana kita bisa belajar bagaimana kita bisa meningkatkan hal-hal yang tercatat di sana. Dan saya percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau bertumbuh. Saya sudah katakan bahwa minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang karunia roh, ya. Dan kita perlu untuk mendalami akan hal-hal ini. Kita tahu bahwa banyak sekali karunia yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita akan batasi apa yang ditulis di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita akan mulai membaca ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi saudara-saudara, ada banyak karunia yang khususnya ditulis oleh Rasul Paulus, ya, tetapi kita akan batasi apa yang dia katakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita mulai membaca mulai ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sana, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi saudara-saudara, ini perlu untuk kita bisa mengerti bahwa kita semua mendapatkan karunia daripada roh. Sejak kita percaya kepada Tuhan, kita sudah diberikan karunia roh itu di dalam kehidupan kita. Dan karunia roh berbeda dengan bakat, ya, berbeda dengan bakat. Karena kalau berbicara soal bakat itu bisa berbicara dari gen, keturunan. Oh, dia pemusik, orang tuanya pemusik, makanya anaknya jadi pemusik.
Dan kalau berbicara bakat itu dilakukan, dia bisa lakukan di tempat-tempat yang misalnya tidak seperti di dalam ibadah. Tetapi kalau berbicara tentang karunia-karunia roh, itu dilakukan di dalam ibadah-ibadah dan di dalam perjalanan hidup orang yang percaya dalam hal rohani. Itulah sebabnya kan ada karunia itu karisma, ya. Kalau karunia rohani karismata, ya, itu penting dalam kehidupan kita. Jadi yang perlu pertama kita pahami adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Di dalam satu komunitas, di dalam kita beribadah, di dalam kita jemaat GPDI Pada Mulia, semua kita punya karunia roh. Amin. Tetapi tentu ada beda-beda karunia yang roh berikan kepada kita. Kalau kita mulai kemudian maju di dalam ayatnya yang ke-8, kita mulai membaca di sana apa yang Rasul Paulus katakan tentang karunia. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi roh itu memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Itu biasanya itu diberikan kepada setiap yang dapat memimpin, dan kita semua saudara-saudara bisa mendapatkan hal ini. Setidaknya saudara-saudara, kita bisa memimpin diri sendiri. Amin. Itulah sebabnya hikmat ini penting dalam kehidupan kita. Apa yang diperlihatkan oleh Raja Salomo pada waktu dia berada di satu tempat untuk dapat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu pada waktu dia tidur, dia bermimpi, dan di dalam mimpinya dia ditawarkan oleh Allah, "Salomo, engkau mau minta apa?" Saudara-saudara, kalau misalnya orang tua kita kaya, lalu kemudian kita ditawarkan, "Nak, mau minta apa?" Kira-kira gambaran kita, saudara-saudara, pasti kita mau minta semua yang kita inginkan, yang bisa menjadi kebutuhan kita, yang bisa kita jalankan, karena kita tahu orang tua kita kaya. Apa saja kita bisa minta, bukan? Raja Salomo ditawarkan oleh Allah, "Salomo, engkau mau minta apa?" Apa saja. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Salomo dia tidak minta macam-macam, tetapi firman Allah katakan dia minta hikmat. Untuk apa? Untuk bisa memimpin bangsa yang dipercayakan oleh Allah untuk dia pimpin. Di dalam satu Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-28. Satu Raja-Raja pasalnya yang ketiga ini berbicara tentang hikmat, ya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.
hikmat daripada Allah ada dalam hati Salomo. Ada dua orang perempuan yang datang menghadap raja. Mereka tinggal di satu rumah. Dikatakan mereka adalah perempuan sundal. Sama-sama punya anak. Lalu kemudian saudara-saudara, yang satu anak meninggal dan mereka menghadap raja. Pada waktu mereka menghadap raja, mereka beritahukan, dua-dua menghadap raja, mereka mempertahankan bahwa anak yang masih hidup ini adalah anak mereka berdua, ya. Mereka mempertahankan, ini anak saya yang masih hidup. Lalu kemudian saudara-saudara, raja berkata, ambilkan saya pedang. Karena perempuan yang satu ini berkata yang hidup ini anaknya, yang perempuan yang satu lagi berkata yang hidup itu anaknya. Lalu raja menyuruh untuk mengambilkan pedang untuk dia. Dan kemudian dia berkata, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua. Setengah dikasih kepada ibu yang satu, setengah lagi dikasih kepada ibu yang satu. Lalu berteriaklah ibu yang benar-benar punya anak yang masih hidup, tidak usah raja, berikan saja anak yang hidup ini kepada ibu ini. Dan raja mengambil keputusan bahwa orang yang berkata ini dialah yang punya anak yang masih hidup. Lalu diberikanlah anak itu kepada ibu yang punya anak yang masih hidup. Dan ayat ini saudara-saudara adalah ayat yang kemudian menjelaskan bahwa setelah rakyat melihat bahwa keputusan yang diberikan oleh raja ini adalah hikmat yang berasal dari Allah, mereka merasa untuk melakukan hikmat daripada Allah, dan takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi hikmat yang dikaruniakan atau diberikan oleh Allah, kita melihat di sini itu pasti adil. Sebab seringkali saudara-saudara kita mengambil keputusan, misalnya kita punya dua anak, yang satu kita sayang, yang satu tidak. Seringkali kan begitu saudara ya. Sehingga terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan. Kita harus adil. Anak juga adalah karunia Allah. Jadi kita harus sayang semuanya. Bukankah seringkali kalau misalnya kita punya anak dua, lalu kemudian anak yang satu sukses, anak yang satu sederhana. Seringkali kan kita lebih sayang anak yang sukses. Dia suka memberi sesuatu, menjamin kita dan lain sebagainya. Tidak boleh kita tidak adil dalam hal ini saudara-saudara. Kalau kita punya hikmat dari Allah, maka kita akan melakukan apa yang namanya keadilan. Amin. Dan itu diperlihatkan orang Israel merasa takut kepada raja karena melihat ada hikmat dari Allah. Dan itu penting dalam kehidupan kita untuk mengambil satu keputusan, untuk dapat memimpin diri kita, minimal diri kita sendiri. Kita perlu hikmat dari Allah. Itu karunia dari Allah, karunia roh. Dan itu yang diberikan oleh Allah, yang diharapkan, yang diinginkan supaya orang yang percaya memiliki akan hikmat ini. Itu karunia dari roh, karunia bagian dari karunia roh. Lalu kita kembali kepada
1 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita membaca tadi ayatnya yang ke-8. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan roh, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu, berbicara dari hal pengetahuan. Ini berbicara kalau karunia roh itu berarti pengetahuan dari firman Allah. Amin, saudara. Dan ini perlu kita miliki. Di kampung kami ada seorang, sekarang sudah almarhum, pengetahuannya tentang firman itu luar biasa. Pendeta saja, dia juga sekolah Alkitab, tetapi dia kemudian melayani, menjadi pelayan di salah satu gereja di gereja di kampung kami. Pendeta saja seringkali nanya, ini kalau bicara ini ayatnya di mana? Kalau dulu kan saudara-saudara belum ada seperti sekarang ini handphone. Handphone kan ada Alkitab di situ, lalu kemudian kalau mau cari kata-kata apa, kita tinggal pencet, nanti keluar. Jadi dipermudah. Tapi kalau dulu kan belum ada handphone, jadi masih manual. Tapi dia, ya mungkin juga enggak sampai dia hafal semua sih ayat, tapi banyak sekali ayat yang dia hafal. Itu pengetahuan dari Allah. Ada Pak siapa yang datang berkhotbah di sini? Pak Edi ya, Pak Edi. Kan dia sudah tidak pegang Alkitab, tapi dia hafal ayat. Itu pengetahuan dari Allah. Dan itu karunia yang roh berikan. Dan itu pun dia bisa berikan kepada saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Sebab tujuan yang kita baca tadi adalah untuk kepentingan bersama. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan kita berhenti untuk kita belajar dari hal kebenaran firman Allah. Sebab tidak menutup kemungkinan kita juga berada di tempat di mana Allah melalui Roh Kudus dia berikan karunia itu. Banyak ayat yang bisa kita hafal. Oh, di mana? Bicara, tapi kita juga harus hati-hati saudara-saudara, karena saking banyaknya ayat seringkali itu bisa disalahgunakan juga. Si pendeta pasti dia mau ngomongnya ini, pasti dia mau bawa ini, karena dia udah tahu pengetahuan. Nah, itu juga harus hati-hati karena bisa muncul pemikiran yang negatif. Bisa saja saking dia punya pengetahuan, karena dia ingatannya tajam, Bapak pendeta itu tuh melulu yang dikhotbahin. Iya kan, saudara? Ada haleluya. Ada haleluya. Ada haleluya, saudara. Jadi kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, Tuhan inginkan. Dan yang harus kita ingat terus adalah bahwa apa yang Roh berikan kepada kita, karunia Roh itu adalah untuk kepentingan sendiri. Misalnya tadi kan pemimpin pujian itu apakah itu kepentingan sendiri? Kan diajak kita nyanyi semua, itu kepentingan banyak orang. Karunia Roh yang diberikan, dan itu perlu dijaga, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Lalu kemudian ayatnya yang ke-9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi imannya begitu kuat, begitu luar biasa. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menggoyahkan.
Ada kan saudara-saudara kena masalah sedikit aja udah mulai berpikir, wah kayaknya nggak bisa nih lanjut di gereja itu. Itu kita perlu perhatikan saudara-saudara. Ada hubungannya dengan iman, sebab kita kan pengiringan kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan harus kuat. Dan iman kita harus teguh di dalam kebenaran firman Allah itu. Pemahaman kita tentang iman ini penting dalam kehidupan kita, supaya benar-benar kita mempunyai patokan yang kuat. Iman kan adalah sesuatu yang belum kita lihat tetapi kita percaya, mempunyai satu keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan adalah segala-galanya dan Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dan itu bisa menembusi tantangan, bisa menembusi tembok yang seolah-olah menghalangi. Kita bisa tembus dengan pakai iman. Oh, walaupun artinya saudara-saudara apa? Walaupun kita menghadapi masalah yang sangat berat, kayaknya hitam sekali. Kalau udah hitam begitu saudara-saudara, mau tembus pandang kan tidak boleh. Tetapi kalau kita punya iman, kita bisa tembusin hitam ini. Di balik yang hitam ini ada kemuliaan Tuhan. Di balik masalah ada kemuliaan Tuhan. Di balik ujian, di balik cobaan ada perkara yang besar yang Tuhan ingin nyatakan. Dan itu perlu iman di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi pada waktu kita berdoa untuk orang yang sakit, orang sakit itu sembuh. Itu karunia dari Roh. Pemberian dari Roh Allah. Ya, lalu lanjut ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada kuasa. Itulah sebabnya saudara-saudara, seringkali itu muncul kalau di KKR, tetapi kalau orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan mujizat, tidak usah tunggu KKR, karena seringkali saudara-saudara itu seolah-olah menjadi satu patokan. Kalau tidak ikutin KKR si ini, seolah-olah tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi kalau berbicara tentang karunia mujizat, di dalam diri sendiri juga saudara-saudara, itu bisa membuat kebangunan rohani di dalam kehidupan kita, sehingga terjadi mujizat. Dan itu seperti tadi misalnya ada karunia penyembuhan. Jadi kita kunjungin orang, terjadi mujizat. Bukan hanya orang yang sakit saja saudara-saudara, tetapi orang yang punya masalah, orang yang punya beban berat. Itu kalau orang yang punya karunia mujizat, dia bisa merasakan sesuatu yang terlepas, dia bisa dipulihkan. Nah ini juga saudara-saudara kita minta supaya itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Mujizat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, atau lebih dekat dengan orang yang berkhotbah. Ya, bernubuat, berkhotbah. Sebab orang yang bernubuat itu adalah orang yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah ini juga saudara-saudara kita perlu hati-hati, tetapi jangan juga kita rasa kemudian kita menjadi kaku.
Artinya saudara-saudara, kita karena kita sudah mendengar nubuat-nubuat banyak yang palsu seringkali ya. Lalu kemudian kita sudah susah untuk keluar dari situ. Jangan juga saudara-saudara, jangan kita menjadi kaku. Karena kita kan merasa bahwa kalau Roh Allah bekerja, kalau Roh Allah berkarya, kalau kita punya karunia ini, kita keluarkan saja saudara-saudara. Tetapi benar-benar itu adalah, kalau kita membaca lagi di dalam ayatnya yang ke-7 tadi, ada untuk kepentingan bersama. Karena beberapa puluh tahun yang lalu ada kejadian di desa tetangga di Toliang Oki. Ada hamba Tuhan yang katanya bernubuat. Dia bilang begini, jual semua harta kamu. Artinya dia jual supaya dia diberikan kepada hamba Tuhan itu. Tuhan berbicara. Yang dia bicarakan itu adalah seorang hamba Tuhan yang pernah menggembala. Dia tahu tentang firman. Wah, orang ini tidak benar. Jadi saudara-saudara, bernubuat juga kita harus perhatikan apakah itu benar-benar dari Tuhan. Saya sudah singgung di beberapa minggu atau minggu yang lalu atau berapa minggu yang lalu, bahwa seringkali orang bernubuat sekarang gampang banget. Sudah tidak lagi berdasarkan firman yang seperti saya katakan. Kalau orang berbicara misalnya menentukan waktu, apalagi yang dia bicarakan soal malapetaka. Karena memang di Alkitab kan hanya dikatakan akhir zaman akan terjadi gempa bumi, peperangan, dan lain sebagainya. Akhir zaman akan lebih sulit. Memang itu ada. Tetapi tidak ada di dalam Alkitab yang menjelaskan nanti tsunami akan terjadi tahun ini. Nggak ada kan saudara. Saya singgung bahwa Yesus saja pada waktu dia berada di Yerusalem, orang-orang yang ada di sana yang dia harapkan untuk bisa menerima dan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang yang tidak mau terima. Lalu kemudian dia katakan bahwa ada satu masa, ada satu saat Yerusalem akan diporak-porandakan dan tidak ada satu batu pun yang akan tersusun di batu yang lain. Apakah Yesus berkata bahwa nanti tahun berapa gitu? Enggak kan? Yesus loh itu. Tetapi kemudian tahun 70 kan Jenderal Titus, dia datang di Yerusalem lalu memporak-porandakan Yerusalem. Sampai bait Allah dia ratakan dengan tanah. Nah ini juga perlu hati-hati saudara-saudara, nubuat kita perlu hati-hati. Itu betul-betul dari Roh Kudus. Jadi bukan karena emosi sesaat, perasaan yang muncul. Oh rasa-rasanya ini begini. Kalau perasaan itu muncul saudara-saudara, kita koneksikan dengan kebenaran firman Allah. Apa itu berhubungan atau tidak? Amin. Jadi kita tidak salah melangkah, tidak salah melakukan sesuatu yang sudah diajarkan oleh kebenaran firman Allah. Dan lagi-lagi saya mau katakan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Allah, katakanlah bernubuat, itu juga harus demi kepentingan bersama. Seringkali saudara-saudara, hamba Tuhan berbicara. Dulu pernah mungkin saya lakukan, melihat kesalahan seseorang lalu kemudian saya cari ayat dan
ternyata itu tidak baik. Dan kemudian saya mulai berdoa supaya apa yang Tuhan kasih itulah yang dapat disampaikan. Dan tergantung bagaimana penerimaan saudara. Karena seringkali saudara-saudara, bukankah misalnya seperti saya tidak tahu tentang keadaan saudara, tetapi kemudian ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Allah, sepertinya ada sesuatu yang terungkap. Nah saudara, koreksi, jangan saudara berkata, Bapak Pendeta sudah tahu sih keadaan saya. Dijauhkan Tuhan. Saya sudah pernah katakan tadi, saya dulu seperti itu, pernah. Tetapi itu tidak membawa saya seolah-olah menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Tetapi mulailah saya belajar apa yang Tuhan taruh itulah yang disampaikan. Sebab ini adalah satu firman yang berhubungan dengan nubuat. Berarti dengan kata lain, nubuat itu adalah dasarnya dari kebenaran firman Allah. Amin. Bukan dasar dari emosi atau dasar dari perasaan atau pikiran. Tidak, saudara. Sebab firman Allah itu juga adalah ilhaman Roh Kudus. Amin. Dan itu penting dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Lalu kemudian saudara-saudara yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi ada yang Tuhan karuniakan untuk membedakan. Misalnya saudara berbahasa roh. Ada orang yang dikaruniakan untuk membedakan bahasa roh. Dia bisa tahu apakah itu dari daging atau itu betul-betul dari roh. Orang yang punya karunia itu bisa tahu. Karena di dalam satu jemaat kan tidak semua saudara-saudara maaf kata saudara-saudara kelihatan rohani. Tapi di sini sebenarnya sih tidak ada ya. Ada haleluya saudara. Jadi dijauhkan Tuhan. Yang di luar sana kelihatan rohani, tetapi sebenarnya yang muncul itu adalah keinginan-keinginan daging. Nah itulah sebabnya saudara-saudara kita perlu memahami dan perlu ada karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Itu penting saudara-saudara. Karena kalau tidak saudara-saudara, kita kalau misalnya semua roh, semua rohani kan, kalau di dalam ibadah semuanya pasti memunculkan rohani kan saudara. Jadi karena di dalam ibadah jadi wah pasti benar semua. Nah kita harus perlu membedakan apakah ini tindakan rohani, tindakan yang diinginkan oleh roh, atau ini adalah merupakan sesuatu yang bersifat daging, bahkan disusupi oleh kuasa kegelapan. Dijauhkan Tuhan. Karena di Alkitab pun saudara ada Raja Saul. Dia pergi ke perempuan kalau sekarang dukun. Dia minta petunjuk. Nah bukankah ini saudara-saudara sesuatu yang tidak baik? Dia tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Tertutup kebenaran buat Raja Saul. Dan minta petunjuk dari ahli-ahli
yang tidak berkenan kepada Allah. Diperlihatkan malah ketakutan wanita ini. Karena ada satu kekuasaan yang berkuasa, menguasai, yang tunduk. Dia tunduk, perempuan ini tunduk kepada kuasa itu, yaitu kuasa Allah. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, ini perlu juga supaya kita bisa membedakan bermacam-macam roh, ya. Nah, seringkali itu kan juga harus kita perhatikan di dalam tindakan kita sehari-hari, di dalam perkataan kita, sehingga kalau di dalam ibadah saudara bernubuat, itu betul-betul merasa bahwa itu dari Tuhan, ya. Jadi bukan kemudian nanti kan kalau misalnya ada orang, nah, tidak boleh juga saudara-saudara ceritakan, ya. Maksudnya menjelekkan, tidak boleh juga. Kalau saudara punya roh yang bisa membedakan apakah itu benar atau tidak, saudara bisa datang untuk menegur dan memberikan penjelasan, dan dia pasti bisa terima. Karena tujuannya lagi-lagi saya mau katakan untuk kepentingan bersama, ya. Lalu kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi ada juga bahasa roh. Itu tidak apa-apa. Kan itu juga bagian dari karunia dari Roh Kudus. Bahasa roh itu. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi saya pernah melihat di dalam satu ibadah, dia awalnya roh Allah bekerja, lalu kemudian dia berbahasa roh, dan setelah dia berbahasa roh, dia terjemahkan sendiri bahasa yang dia sampaikan ini, dia terjemahkan sendiri, lalu dia berkata-kata, dia menjelaskan bahasa roh kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahasa roh itu, artinya apa kita tidak tahu. Atau bahasa lidah, ya. Kalau di terjemahan yang lain itu disebut bahasa lidah. Dan harus ada yang menerjemahkan. Jadi ketika kita mendengar, oh yang dia lagi berbahasa roh, ada karunia juga untuk menerjemahkan bahasa roh itu. Dan semuanya ini saudara-saudara diatur. Itulah sebabnya di dalam ibadah juga diatur. Karena memang kalau berbahasa roh itu kalau itu tidak ada yang menerjemahkan, itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu kepentingan diri sendiri. Kalau tidak ada yang menerjemahkan, tetapi kalau ada yang menerjemahkan berarti itu kepentingan umum. Kepentingan orang lain. Makanya ada Rasul Paulus pernah menjelaskan kalau misalnya kita berbahasa roh, lalu kemudian tidak ada yang menjelaskannya, kita berhenti, ya, dan terus. Kalau saudara misalnya berdoa sendiri sih di rumah, ya tidak apa-apa. Rasul Paulus juga dia melakukan itu, banyak sekali bahasa-bahasa yang ada dalam hidupnya yang dia juga tidak mengerti, itu bahasa roh, bahasa lidah. Tetapi ini harus ada di dalam jemaat GPDI pada mulia, ya. Terus sebabnya saya katakan tadi, kita jangan kaku. Izinkan roh Allah berkarya, izinkan roh Allah bekerja sebebas-bebasnya buat kehidupan kita, supaya kita bisa tahu, oh saya punya karunia ini, saya punya karunia ini. Jadi kita tidak usah juga kaku karena sudah mendengar begini-begini, wah jangan-jangan
Kan kita berdasarkan firman. Dan kita tahu apakah yang bekerja dalam kehidupan kita itu roh Allah atau roh daging. Ada haleluya saudara. Lalu ayatnya yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi seperti yang dikehendaki oleh roh itu, bukan seperti yang dikehendaki oleh keinginan daging. Jadi saya katakan tadi saudara-saudara, kalau itu roh yang dari Allah, dia pasti bisa menguasai dirinya. Seperti misalnya saya katakan tadi bahwa dia dikaruniakan bahasa roh, bahasa lidah, tetapi dia tidak dikaruniakan untuk menerjemahkan. Jadi dia harus bisa menguasai diri dan diam. Artinya diam, kemudian saudara tidak bisa juga teruskan, tetapi tidak usah berteriak atau bersuara keras. Kita kan bisa berbicara di dalam hati. Karena bahasa itu kan berarti kita berbicara dengan Allah. Dan roh itu tahu maksud dari bahasa itu. Karena dia yang berikan, pasti dia tahu dong. Amin saudara. Ketika kita berbicara hal itu, kita berbahasa roh. Kalau itu tidak ada yang menerjemahkan, oh itu untuk kepentingan diri, dan roh itu tahu apa kira-kira kebutuhan kita itu, apa kira-kira masalah kita itu, apa yang diucapkan melalui bahasa roh ini. Secara seperti yang dikehendaki. Jadi semuanya itu dikehendaki oleh roh itu. Dan yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, kalau kita punya karunia-karunia ini, lagi-lagi saya mau katakan, biarlah itu untuk kepentingan bersama. Dan itu harus mempunyai dasar yang ada di dalam pasalnya yang ke-13, 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang kedua. Kita perhatikan bersama-sama akan ayat ini supaya kita bisa mengetahui apapun karunia yang Roh berikan kepada kita, kalau tidak ada dasar ini. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak. Haleluya. Ini dasar yang kuat. Saudara boleh menjadi orang yang hebat, orang yang tadi dikatakan bernubuat dan segala macam, karunia macam-macam ada padamu, pengetahuanmu sempurna. Tetapi kalau tidak punya kasih, tidak ada artinya apa-apa. Lanjut lagi ayatnya, satu ayat lagi di dalam ayatnya yang ketiga. Masih ada hubungan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi ternyata kunci dari segala sesuatu yang Roh berikan kepada kita itu adalah kasih. Kalau ini kita jalankan, saudara-saudara,
tidak sia-sia karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Ada haleluya saudara. Dan bagian ini saudara-saudara adalah merupakan satu hal yang Tuhan izinkan agar supaya jemaat, orang yang percaya memiliki hal ini, diberikan kepada orang yang percaya. Masing-masing setidak-tidaknya saudara-saudara ada satu karunia roh yang engkau miliki, yang roh berikan kepadamu. Di Roma ada menjelaskan juga tentang karunia-karunia yang lain. Di Efesus tentang karunia-karunia rasul, nabi, guru, penginjil, gembala. Itu adalah karunia. Dan semuanya itu saudara-saudara, lagi-lagi di dalam ayat yang kedua tadi, di dalam 1 Korintus pasal 13, itu semua harus dilakukan dengan kasih. Dasarnya harus dengan kasih. Supaya apa yang Tuhan karuniakan kepada kita tidak menjadi sia-sia, tetapi itu akan membuat kehidupan kita semakin kuat di dalam kebenaran, di dalam keyakinan, di dalam percaya kita kepada Tuhan. Sebab kenapa? Kita tahu, kita mengerti, kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita punya hikmat pengetahuan dari Allah. Jadi saudara-saudara, kita belajar pada minggu yang lalu kan apa itu kasih. Kasih kepada sesama. Dan bahkan kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Saya katakan kalau seandainya itu ada pada kita, siapa yang mau membuat kita tersandung? Kita akan dibuat menjadi giat, ya. Kita akan dibuat menjadi orang yang punya motivasi yang positif dari hal kebenaran firman Allah, dan pasti kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi karunia-karunia yang Tuhan berikan, sekali lagi saya mau katakan, jangan kita kaku. Sebab kalau misalnya kita kaku kan kita tidak tahu apakah ini karunia. Kalau misalnya kayak tadi kan pemimpin pujian, pemain musik, kita bisa melihat udah nyata-nyata karunia yang mereka miliki. Tapi ada karunia yang misalnya kita masih simpen, kita harus keluarkan. Kita jangan kaku, dan kita akan memperlihatkan bahwa itu menjadi bagian kita. Sehingga kita bisa mengontrol diri kita sendiri, saudara-saudara. Oh, saya punya karunia ini, saya harus pakai untuk apa? Sebab itu untuk kepentingan kita semua. Amin. Ada haleluya. Supaya kita jemaat GPD pada mulia saling mendukung. Jadi bukan saling melemahkan, tetapi saling menguatkan. Kalau ada di antara yang satu dia lemah, dan kita harus tahu saudara-saudara, kita harus punya karunia itu. Karena misalnya kita tidak punya karunia menasehati, tetapi kita berusaha untuk menasehati. Sebenarnya Tuhan memberikan semuanya bisa menasehati, tetapi kan ada karunia khusus. Kalau orang itu menasehati, dia rasa bahwa dia akan dengar nasihat itu karunia. Tapi kan ada yang seringkali dia berusaha untuk menasehati, tetapi semakin tidak mau mendengar, misalnya orang yang dinasehati. Nah itu saudara-saudara mesti tergantung, itu juga seringkali juga dari orang yang dinasehati ini. Kalau sudah tahu-tahu dinasehati kebenaran, dan itu semua sekali lagi berdasarkan kasih, menasehati dengan kasih, karunia yang Tuhan berikan dengan kasih kita lakukan, ya. Karena itu yang akan memberikan apa yang terbaik
buat percaya kita, buat keyakinan kita, buat pengiringan kita kepada Tuhan, supaya kita akan merasakan bahwa selama saya mengiring Tuhan, saya memposisikan sebagai anak Tuhan yang melakukan firman Allah, maka pasti ada pertumbuhan. Dan itu kita rasakan dan kita alami. Tuhan memberkati kita sekalian. Kalau di dalam pasal yang ke-13 tadi, saudara-saudara, kalau kita lanjut, dijelaskan kasih itu apa, kasih itu apa. Itu ada kelanjutannya. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita naikkan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati, Ku buka hati haleluya, Tuhanmu Tuhan. haleluya. Ku buka hati Oh, Kudus berkarya, oh Jamalah kami, haleluya, haleluya. peduli kami Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, peduli kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ini adalah kekayaan gereja Tuhan. Roh memberi perkara-perkara yang luar biasa, yang dunia tidak miliki, hanya di dalam gereja Tuhan, di dalam anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mintalah Tuhan penuhkan saudara dengan roh-Nya. Selain saudara dikuatkan, ada karunia-karunia yang luar biasa Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bukan saja hamba Tuhan, tetapi seluruh jemaat dapat diberikan karunia-karunia roh oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apakah saudara datang beribadah hanya seperti kebiasaan atau sebagai kebiasaan? Saudara akan rugi. Tetapi kalau saudara datang beribadah karena saudara ingin dipenuhkan dengan kekayaan rohani,
maka roh akan bekerja dalam hidup saudara. Kita mulai untuk duduk di dalam rumah Tuhan dan belajar menikmati keindahan Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, betapa banyak karunia-karunia yang Roh Kudus dapat berikan kepada kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Minta itu saudara-saudara. Saudara akan melengkapi gereja Tuhan. Jemaat akan melengkapi gereja Tuhan dengan dipenuhi karunia-karunia Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Apakah nanti Roh akan memberikan karunia kesembuhan kepada saudara? Roh akan memberikan karunia menasehati. Roh akan memberikan karunia-karunia yang lain kepada saudara. Mintalah itu. Itu adalah perkara kekayaan yang besar. Saudara akan bahagia kalau saudara memiliki itu dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, jangkau kami pada pagi hari ini. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Jadikan kami jemaat yang kaya secara rohani. Kami hamba-Mu berdoa, Tuhan, jadikan jemaat GPDI pada mulia, kaya di dalam perkara-perkara rohani, dipenuhkan dengan perkara-perkara rohani, dilengkapi dengan karunia-karunia rohani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan kuat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Saudara renungkan apa kata firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah saudara rindu Roh memberi karunia kepada saudara? Minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus supaya Dia memberikan itu kepada saudara. Maka saudara akan menjadi penopang-penopang yang luar biasa dalam pengembangan pekerjaan Tuhan. Saudara akan keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan keluar menjadi saksi bagi banyak orang, memenangkan banyak-banyak jiwa buat Tuhan. Karena saudara sudah dilengkapi dengan Roh Kudus dan kebenarannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hamba-hamba Tuhan bukan siapa-siapa. Pekerjaan roh dan kebenaran yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Andalkan itu saudara-saudara. Kami hamba-hamba Tuhan hanya alat Tuhan untuk memberitakan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Tetapi roh dan kebenaran, Dialah yang akan memberikan pekerjaan hal yang luar biasa atas hidup saudara sebagai jemaat. Saudara akan keluar menjadi berkat. Saudara akan keluar menjadi saksi. Saudara akan keluar memberitakan kebenaran dan memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Roh Kudus, disinilah kami. Kami sangat membutuhkan Engkau untuk memenuhi dan melengkapi hidup rohani kami. Kami kuat karena kebenaran dan kuasa Roh Kudus yang Engkau berikan untuk memimpin perjalanan hidup rohani kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu adalah milik-Mu. Engkau adalah gembala agung mereka, Tuhan. Engkau yang tahu kebutuhan anak-anak-Mu. Penuhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Penuhkan mereka dengan segala kebenaran-Mu, hingga jemaat GPDI pada mulia akan menjadi jemaat yang tangguh di hari-hari ini. Jemaat yang kuat, jemaat yang militan, jemaat yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan.
karena kuasa dan kebenaran-Mu yang memimpin perjalanan hidup iman mereka. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari semakin benar, semakin hari semakin berkenan, bahkan semakin hari semakin suci di hadapan-Mu, menjadi jemaat yang menjadi kebanggaan hati-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu, Tuhan, kuatkan jemaat-Mu, Tuhan, kayakan jemaat-Mu dengan perkara-perkara rohani, supaya mereka bertahan di hari-hari yang sulit ini. Mereka tetap kuat di hari-hari yang penuh dengan tekanan ini, dan menjadi pemenang. Karena Tuhan, kuasa Roh Kudus, kebenaran lebih besar dari segala persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapa, teguhkan firman-Mu di dalam setiap mereka, dan berkati umat-Mu dengan hal-hal rohani. Berkati hamba-Mu juga yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia, urapan-Mu juga ada hari lepas hari, membaharui dia di dalam Engkau, menyucikan dia, membenarkan dia di hadapan-Mu, sehingga dia menjadi hamba-Mu yang berkenan. Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan, dia dapat menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan pelayanan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan dulu sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan doa Yabes. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami di sepanjang ibadah ini, dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau memberkati ya Tuhan. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kembali kami menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biar pertolongan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan terus menjadi bagian kami dimanapun kami pergi dan berada. Kami dipagari oleh kekuatan kuasa Allah. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Engkau pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong Tuhan, yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya memulihkan, Tuhan kiranya menyatakan kuasa-Mu buat bangsa kami ini. Bahkan virus corona yang ada, kiranya Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami semua dilindungi oleh kuasa Allah. Keselamatan menjadi bagian bangsa kami ini. Pemerintah diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk melakukan tugas mereka demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.